Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Tentunya kami berharap Anda dalam keadaan terbaik Anda menjalani segala aktivitas hari ini. Dan tenang sekali, saya Elvi Rahmi hadir kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Riau Cemerlang. Pemirsa, hari ini 8 Maret 2022 diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional, International Women Day, di mana ini merupakan sebuah perayaan global tentang prestasi sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya perempuan. Nah, tema yang diangkat dalam kesempatan kali ini adalah Break the Bias, di mana sedikitnya sadar atau tidak sadar, kadang-kadang dia juga masih menjadi kendala, membuat kesulitan bagi perempuan untuk maju. Namun, benarkah demikian adanya? Ini akan kita cari tahu dari dua narasumber hebat kita kali ini yang sudah hadir di Studio 2 TVRI Riau. Ada Mbak Arlianti Vita, SHMH. Assalamualaikum Mbak Vita. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore, sehat ya Mbak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Beliau adalah di bidang Lelal Kanwil DJKN Riau, Sumbar dan Kepulauan Riau. Dan bersama Mbak Vita, kita juga akan menyapa Mbak Yuliani Ningsih, Escape Nurse MKes. Assalamualaikum Mbak Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini ya Mbak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, beliau merupakan Wakil Direktur Rumah Sakit Hermina Pekanbaru. Nah, nanti kita akan ajak juga pemirsa untuk dapat bergabung bersama kita melalui line interaktif yang tertera di layar kaca Anda. Namun sebelumnya, karena ini adalah Hari Perempuan Internasional, izinkan saya mengucapkan selamat juga kepada perempuan-perempuan hebat yang sudah hadir di sini bersama saya dengan tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini. Dan sebelum itu, kita lihat juga tamu-tamu kita, narasumber kita hari ini, mereka bergerak di bidang-bidang strategis. Mbak Vita di DJKN, kemudian Mbak Yuli sebagai Wakil Direktur di Rumah Sakit Hermina Pekanbaru. Nah, ini kita sebagai masyarakat ingin melihat sebenarnya bagaimana sih seorang perempuan dengan jabatan strategisnya menjalankan tugasnya seperti itu. Dari Mbak Vita terlebih dahulu. Iya, terima kasih. Perempuan dalam jabatan strategisnya ya. Kebetulan saya bertugas di Kanwil DJKN Riau, Sumbar, dan Kepri. Memang 3 provinsi ini menjadi kewenangan untuk dibina di dalam lingkungan Kanwil kami. Kanwil DJKN RSK singkatannya, itu merupakan salah satu instansi vertikal yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal kami, yaitu Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Nah, DJKN sendiri merupakan unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan, yaitu DJKN, antara lain yang di bawah Menteri Keuangan itu pajak, bea cukai, anggaran, perbendaharaan, ya kan. Kami Kemenkiuan yang bisa berpindah-pindah. Nah, namun kebetulan saya sendiri sedang bertugas di RSK ini di bidang lelang. Nah, sangat strategis sekali bidang lelang itu yang juga berperan dalam kebetulan saya juga seorang perempuan yang menduduki jabatan ini, ya kan. Jadi kami melakukan pembinaan, pengawasan kepada stakeholder kami yang ada di Kanwil DJKN RSK ini, ya kan, untuk mengevaluasi pekerjaan dari stakeholder kami, ya kan, dan itu butuh waktu dan pemikiran yang tidak sedikit, ya kan. Jadi kami selain ibu rumah tangga juga ibu dari anak-anak kami dan juga pegawai harus fokus dalam dua hal ini, ya. Jadi harus total, tidak setengah-setengah, dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk kantor kami. Pada dasarnya baik itu perempuan maupun laki-laki ketika diberikan suatu jabatan amanah tertentu memiliki tupoksi yang sama, tidak ada perbedaan begitu Mbak Vita? Sama persis. Kebetulan di Kementerian Keuangan itu ada namanya PUG ya, pengarus utamaan gender. Jadi hal ini digaungkan oleh Kementerian Keuangan karena antara laki-laki dan perempuan harus sama-sama adil ya untuk menduduki suatu jabatan. Kenapa saya dalam hal ini menduduki jabatan, karena Bu Menteri kami itu kalau mau mempromosikan seseorang itu dalam satu SK tidak 30% ada wanitanya, tidak akan ditandatanganin seperti itu. Ada keterwakilan perempuannya. Betul, 30%. Iya. Jadi kami sangat diberikan kesempatan dan harus memaksimalkan kompetensi kami untuk melaksanakan tugas-tugas kami itu. Oke, ini dari instansi pemerintah. Kalau dari Mbak Yuli sendiri, seperti apa tuh Mbak Yuli? Bisa di-share nggak kepada kita? Baik. Sebelum saya mulai, saya mau berpantun. Oh, silahkan Mbak Yuli. Ke lapangan mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun.
Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Silahkan, apa tuh? Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak darah. Baliklah puan membawa ilmu, di mana perempuan memiliki peranan untuk negara. Bener ya Mbak ya. Jadi Iya, betul. kita sudah melihat nih bagaimana ada Mbak Vita di sini dan ada Mbak Yuli di sini. Nah Mbak Yuli sendiri sebagai seorang wakil direktur Rumah Sakit Hermina Pekanbaru ini seperti apa nih Mbak? Topoksinya, skop kerjanya yang bisa dibagi pada pemirsa. Iya. Yang pertama yang harus saya kenalkan bahwa Hermina Pekanbaru memang Hermina yang baru di Pekanbaru. Kami baru 2 tahun, tetapi kami mempunyai kakak-kakak yang sudah 46 rumah sakit gitu ya. Kami adalah cabang ke-34 sehingga kami berpengalaman terhadap hal perumah sakitan gitu ya. Kemudian ini adalah tantangan tersendiri ketika kami rumah sakit yang baru 2 tahun, kami harus menggaungkan visi kami gitu ya, menjalankan visi kami menjadi rumah sakit yang tumbuh, sehat, berumur panjang dan terkemuka di wilayah cakupannya. Itu adalah tantangan kami bagi seorang wanita, kemudian kami sebagai seorang ibu, kemudian kami sebagai seorang pemimpin gitu. Tentunya ini yang menjadi nanti bagaimana caranya menjalankan. Hermina sudah mengatur bahwa di dalam Hermina ada penilaian KPI gitu ya, bahwa di sana tidak diperlihatkan laki atau perempuan ketika mereka berpotensi, kemudian mereka dapat menjalankan tupoksi-tupoksinya secara baik, penilaian-penilaian yang dimau oleh organisasi baik. Artinya itu tidak membuat satu jedah antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Kebanyakan direktur dan kemudian ada beberapa direktur, kemudian pegawai-pegawai kami juga semuanya perempuan dan semuanya tidak ada masalah dengan perbedaan gender ini. Artinya semuanya memiliki kesempatan yang sama gitu untuk kami bersama-sama bisa membangun Hermina. Itu sih. Jadinya kalau misalnya di DJKN sendiri di Kemenkyu pada umumnya begitu ya, 30% keterwakilan perempuan itu ada. Tapi kalau misalnya di rumah sakit itu sendiri, apakah memang harus tidak ada aturan seperti itu, tapi tidak membeda-bedakan untuk perempuan, laki-laki, gender equality-nya ada, bagaimana tuh Mbak? Ya baik, memang ada sedikit perbedaan antara laki-laki dan perempuan ketika perempuan itu memiliki misalnya harus izin anaknya sakit, harus izin misalnya ada anaknya yang perlu dirawat, ada misalnya suaminya yang kecelakaan atau bagaimana. Nah itu Hermina memberikan kemudahan-kemudahan untuk itu, bahwa ada karyawan perempuan ini memang ada perlakuan khusus ketika memang ada kondisi dari keluarganya yang memang harus membutuhkan suatu pengertian daripada organisasi gitu. Artinya itu tidak menjadi suatu penghalang bahwa kemudian jadi satu strict gitu, tidak untuk Hermina. Tapi ini kan posisinya strategis nih, Mbak Vita, kemudian Mbak Yuli di sini. Ini kan ada posisi-posisi yang strategis. Ada juga orang yang mengatakan kenapa sih sampai kerja kok tinggi banget capaiannya gitu. Padahal yang di rumah juga banyak yang diurus. Sebenarnya motivasinya tuh apa tuh Mbak Vita, Mbak Yuli? Dari Mbak Vita deh. Motivasinya ya karena kita memang sebagai wanita jangan seperti anggapan orang tua dulu yang hanya di dapur, di sumur dan di kasur ya. Jadi kita juga harus mengembangkan kemampuan kita semaksimal mungkin. Kalau ada kesempatan kenapa tidak ya kan. Kemudian kalau kita misalkan bisa mendidik anak, tetap mendidik anak dengan kita bekerja, kenapa tidak itu loh. Jadi mencapai dua-duanya sukses itu adalah kebanggaan bagi kami tersendiri gitu. Dan itu menghadapi tantangan tidak dari keluarga, orang terdekat, apa tantangan? Alhamdulillah semua mendukung. Gitu. Jadi, apa wujud indikasi mendukungnya itu seperti apa tuh Mbak? Ya sepertinya waktu saya misalnya lulus dari pendidikan yang tertinggi, didukung kemudian melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, kemudian karena memang syarat untuk salah satu karir kalau tidak misalkan tidak menduduki satu untuk menduduki suatu jabatan ada syarat tertentu, misalnya harus jenjang sekolahnya lebih tinggi lagi gitu. Jadi hal itu tidak dilarang. Nah itu kan suatu dukungan yang kemudian anak-anak juga di rumah nyaman dengan keadaan bahwa mamanya adalah juga tidak hanya di rumah, tapi juga pekerja, dia ikut bangga, ikut senang gitu, ikut ya mungkin lebih ya ada hal lebih yang dirasakan anak-anak atas pekerjaan dari mamanya itu gitu, orang tuanya, ibunya. Jadi kalau misalnya orang tantangan nih, saya ingin mengejar karir, tapi saya ingin mengurus keluarga, tantangan yang dihadapi itu sejauh ini didukung begitu dari support system terdekat begitu? Iya betul. Yang paling dekat adalah
keluarga kecil kita ya, anak-anak ya, anak-anak mungkin suami gitu kan. Jadi jika hal itu tidak menjadi masalah, jadi insya Allah yang lainnya juga nggak menjadi masalah gitu. Yang penting keluarga ada dukungannya terlebih dahulu, Iya, begitu ya Mbak iya, Vita betul. ya. Tapi kalau dari Mbak Yuli bagaimana Mbak Yuli? Sebenarnya motivasi sampai level wakil direktur itu saya yakin ini pasti Mbak Vita juga ini kan mengorbankan banyak waktu karena yang dikerjakan juga cukup banyak di posisi yang strategis juga. Itu bagaimana tuh Mbak? Apa sebenarnya motivasinya Mbak Yuli? Ada istilah bahwa wanita harus bisa berdiri di kakinya sendiri, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika pendidikan itu adalah satu dasar gitu ya, satu dasar bahwa keluarga mendukung kita untuk menjalani satu profesi gitu. Ketika pendidikan kita mengalir dari SD, SMP, SMA kemudian dilanjutkan sampai dengan jenjang yang tertinggi, artinya keluarga sudah siap bahwa anak-anaknya ini nanti akan menjadi salah satu seorang pemimpin misalnya gitu ya. Tetapi pemimpin sendiri tidak perlu dicari sebenarnya. Pemimpin itu akan mengikuti kita ketika kita sesuai dengan organisasi yang dimau, maka jabatan akan mengikuti gitu. Ketika moto-moto ataupun ketika budaya-budaya organisasi dijalankan dengan baik, artinya penilaian itu mengalir dengan sendirinya tanpa kita minta gitu. Tanpa harus kita minta, jabatan itu akan datang sendiri. Jadi sampai dengan di posisi ini, alhamdulillah posisi ini adalah posisi yang diamanahkan oleh Allah untuk sekarang bagaimana caranya membuat Hermina Pekanbaru menjadi terkemuka di wilayah cakupannya begitu. Jadi tantangan yang dihadapi untuk sudah dapat nih amanah tersebut. Kemudian tantangan yang dihadapinya apa tuh Mbak? Tantangan yang dihadapinya harus berbagi antara karir dan keluarga. Kapan kita berkarir, kapan kita berkeluarga, itu yang tantangan itu harus dibagi. Kemudian ketika kita memasuki satu organisasi, berarti mereka sudah harus bisa mendukung karena ridhonya istri adalah ridhonya suami gitu kan ya. Ridhonya suami adalah ridhonya istri. Jadi ketika kita menjalani satu organisasi gitu ya, artinya ini sudah dengan seizin keluarga gitu. Dan ini sebenarnya saya mendengar kok nggak ada tantangan ya, karena saya pernah melihat nih sebuah meme katakanlah seperti itu. Ini adalah lapangan lari, laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu di sini ada wasitnya, kemudian laki-laki perempuan dalam posisi siap untuk lari, posisi siap sedia. Tapi yang laki itu di hadapannya itu tidak ada apa-apa. Sementara yang perempuan ini ada mesin cuci lah, ada penggorengan lah, ada yang lain sebagainya. Jadi saya menganggap, oh jangan-jangan perempuan ini ketika dia mencoba ingin meraih sesuatu tuh ada banyak nih tantangan yang dihadapinya. Tapi apakah saya benar-benar tidak menemukan nih tantangan-tantangan seperti itu dari kedua narasumber saya? Bagaimana nih Mbak Vita, Mbak Yuli? Ya, zaman sekarang mungkin ya ada laundry, ada apa namanya, ya kadang-kadang mungkin perlu masak untuk anak-anak gitu kan. Mungkin sesekali mencucikan baju anak-anak, tapi tidak selalu karena teknologinya udah canggih ya sekarang ya. Didukung jadi dengan kemajuan teknologi. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin kalau orang dulu wanita itu selain bisa masak ya kan, tapi juga masak, masak juga identik dengan di kasur, di dapur, di sumur itu tadi masak, nyuci, kemudian melayani ya kan. Nah tapi kan sekarang hal-hal itu sudah ada, itu tadi didukung oleh teknologinya, jadi teknologi yang ada, jadi bukan menjadi suatu halangan, ya kan. Intinya apa keperluan anak-anak itu kita siapkan pada saat kita di rumah, fokus 100%, ya kan. Kemudian waktu di kantor, ya kan, kita kerjakan yang terbaik, ya kan, 100% juga. Jadi tidak pecah kan, di sini 100%, di situ 100% juga. Karena apa? Kita harus total. Kalau setengah-setengah nanti hasilnya setengah-setengah. Itu prinsip saya. Tapi gitu. Energinya dari mana seperti itu, Mbak? Ya, alhamdulillah ada ya. Alhamdulillah ada ya. Ini kerjanya tidak mudah karena kan melihat wah ini kadang-kadang kita ngurus rumah aja, wah ini banyak yang harus dikerjakan. Kemudian pekerjaan kita sendiri juga banyak yang dikerjakan. Tapi memang support energi dari diri sendiri itu memang harus ada, begitu ya Mbak Vita ya? Iya, betul. Oke, dari Mbak Yuli bagaimana tuh Mbak Yuli? Seperti apa yang saya sampaikan tadi? Kita pernah mendengar istilah bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Gitu ya. Artinya kita pun juga harus berkemas untuk mendidik diri kita untuk menyesuaikan diri dengan zaman kita. Gitu. Artinya kalau zamannya Kartini dulu kita harus ada di dapur dan di sumur, mungkin sekarang sudah ada laundry gitu ya. Sudah kita nggak usah susah-susah. Ketika anak kita kepingin makan ini itu, kita nggak sempet misalnya karena waktu untuk berkarir ini
bisa saja kadang-kadang mungkin rada sedikit menyita waktu gitu ya. Mereka sudah menggunakan teknologinya gitu. Jadi tidak menjadikan bahwa itu sebagai suatu halangan gitu ketika nanti anak-anak itu meminta kita untuk lebih gitu. Karena begitu kita keluar rumah berarti sudah dengan ridhonya mereka gitu. Artinya ketika anak-anak kita didik sesuai dengan zamannya, maka mereka juga akan mengikuti sesuai dengan zamannya mereka. Artinya gadget sudah mulai canggih, ada makanan yang mulai bisa gosen. Mungkin dari sini saya bisa, dari kantor saya bisa memesankan makanan anak-anak, itu bukan merupakan suatu penghalang untuk di zaman sekarang. Itu di eranya kita sudah, kalau di Indonesia mungkin eranya Kartini ya, kita ini adalah Kartininya Indonesia gitu, sebelum ada Women Day ini gitu. Itu sih. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat Break the Bias adalah tema yang diangkat dalam International Women Day tahun ini. Ini penting juga karena katanya ada juga nih posisi-posisi strategis. Ini perempuan ini sulit nih untuk mencapainya. Jadinya kesetaraan gender ada di beberapa tempat itu benar-benar tidak ada. Kalau misalnya kita lihat di parlemen mungkin ada keterwakilan 30%, untuk di ranah politik mereka harus ada perwakilan perempuannya. Di beberapa tempat Mbak Vita juga sampaikan seperti itu. Tapi Mbak melihat nggak ada sih sebenarnya level-level tentang kesetaraan gender nih, perempuan ini agak sulit nih untuk masuk ke ranah tersebut. Mbak Yuli mungkin bisa sharing ada seperti itu nggak? Baik, kalau dalam posisi direksi, karena kebetulan wakil direktur dan direktur adalah satu kotak, nyaris di Hermina tidak ada perbedaan itu. Kita sama-sama dididik bahwa kita berjalan bersama beriringan sesuai dengan kompetensi, itu sesuai dengan kompetensi dan tentunya dengan jenjang karir gitu. Artinya value-value-nya Hermina bisa dijalankan oleh masing-masing gender ini, maka ini tidak akan membuat satu jarak gitu antara laki-laki dengan perempuan. Hampir semua Hermina tidak ada kita melihat bahwa harus yang ini harus laki-laki, harus perempuan, asalkan kompetensinya baik, kemudian bisa menjalankan value-value-nya Hermina dengan budaya organisasi yang sudah ada gitu. Hermina tidak membuat satu perbedaan gender gitu. Jadi sebenarnya tapi dukungan untuk Break the Bias ini harus meruntuhkanlah segmen-segmen yang membatasi tentang keterikatan atau ketidakbolehan perempuan untuk masuk ke segmen tertentu. Mbak melihatnya ada nggak di bidang lain yang ternyata, wah perempuan ini ternyata belum bisa loh masuk di bidang tersebut, masih kurang atau masih belum lengkap, belum berani terjun ke bidang itu, ada nggak yang Mbak Yuli lihat sendiri? Kalau di tentunya di rumah sakitan ya, adalah bagian-bagian tertentu yang mungkin perempuan belum bisa menjangkau. Contohnya aja misalnya maintenance AC gitu ya. Memang belum ada seorang maintenance AC di rumah sakit perempuan gitu ya. Jadi itu di Hermina gitu ya. Artinya untuk hal-hal tertentu yang memang harus strict, memang seorang laki-laki ya memang harus kompetensinya seorang laki-laki, dan itu kita ikutin dengan pendidikan yang ada. Ketika pendidikannya ada, kita mulai beralih. Dulu Kesling itu dulu identik dengan laki-laki, tetapi karena di pendidikan mereka Kesling itu menjadi perempuan, maka kami punya Kesling perempuan, dan itu tidak membuat bahwa pekerjaan Kesling tidak bisa dijalankan. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang dulu belum bisa dijangkau kemudian perempuan, sekarang bisa dijangkau oleh perempuan, adalah salah satunya di rumah sakit adalah Kesling. Gitu itu. Jadi Kesling kami sudah seorang perempuan gitu ya. Jadi tidak menyurutkan semangatnya dia untuk bahwa dia melihat IPAL, melihat untuk maintenance nyamuk dan segala macam, bukan suatu penghalang gitu. Suatu penghalang selama kualifikasinya, kualifikasi pendidikannya dan lain sebagainya ini sesuai ya Mbak ya. Nah Mbak Vita sendiri, International Women Day, Break the Bias, apa tanggapannya? Sesuai dengan tusi instansi kami ya, Kanwil DJKN Riau Sumber dan Kepri itu, di DJKN itu ada beberapa hal tugasnya, yaitu pengelolaan kekayaan negara, penilaian, kemudian piutang, pengurusan piutang, dan lelang ya. Itu yang di situ beberapa sesuai dengan peraturan Menpan itu ada namanya jabatan fungsional, dan ini sangat krusial sekali tugasnya ya kan, dan tidak dipilih-pilih antara laki-laki dan perempuan, diberikan kesempatan yang sama asalkan itu tadi syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Misalkan untuk pejabat lelang harus sudah
pernah melakukan diklat pejabat lelang gitu kan. Kemudian syaratnya harus sudah golongan berapa, 3A minimal, harus sarjana gitu-gitu. Jadi sepanjang syarat-syarat itu memenuhi, baik pejabat lelang, pelelang ya namanya sekarang karena jabatan fungsional, kemudian penilaian, kemudian jurusita, bahkan ada jurusita itu kan, itu tidak dibatasi, laki-laki dan perempuan semuanya diberikan kesempatan yang sama. Kalau jurusita itu berarti kan langsung menghadapi Langsung begitu? menghadapi, semuanya langsung berhadapan ya. Begitupun penilaian juga langsung berhadapan, tapi memang tidak bermaksud mendiskriminasikan, tapi memang langsung berhadapan kadang-kadang sama orang yang mau disita itu kan. Berat sekali itu kan tantangannya, tapi tidak dibatasi antara laki-laki dan perempuan, semua memiliki kesempatan yang sama. Sama memiliki kesempatan yang sama ya, kembali lagi. Dan ini Mbak Vita serta Mbak Yuli, ini saya melihat kan Mbak, walaupun sekarang dua narasumber saya ini adalah perempuan hebat di bidangnya masing-masing, tapi kalau kita lihat sebenarnya posisi yang menduduki jabatan-jabatan strategis itu, perempuan itu sebenarnya sangat sedikit gitu. Nah, menurut Mbak Vita sendiri, apa sih sebenarnya yang membuat nih perempuan nih agak terhambat nih langkahnya untuk sampai di posisi-posisi puncak, posisi-posisi strategis, itu tuh apa ya Mbak ya? Kalau yang di hadapan saya ya kan, karena mungkin di kami sih sebetulnya itu tadi tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, semuanya diperlakukan adil. Hanya saja memang kadang-kadang ada yang memilih, perempuan tuh ada yang lebih memilih tidak mau ikut promosi. Misalnya saya contohkan di tempat kami, untuk promosi jabatan tuh harus keluar dari Jawa dulu, ya kan, harus keluar zona yang agak jauh, misalnya zona 4. Zona 4 itu saya contohkan mungkin Dumai ya gitu. Nah itu banyak yang lebih memilih, saya nggak mau promosi, saya di tempat aja. Jadi sebetulnya kesempatan sudah diberikan sama, cuma tergantung pilihan. Nah, jadi pilihan. Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya bukan suatu hambatan ya, karena hal itu memang sudah ada rumusnya, tapi kalau tidak berkenan ya masing-masing pihak, ya kan. Oke, ini kan dari DJKN. Kalau misalnya di secara lingkup keseluruhan ya, menurut Mbak Vita, apa sih sebenarnya yang membuat itu tadi perempuan agak lama nih langkahnya? Iya, mungkin pengetahuannya harus terus ditingkatkan, ya kan, harus update knowledge terus, gitu kan. Kurang percaya diri mungkin ya, karena mungkin masih ada yang menganggap perempuan gitu kan ya, tapi kita harus percaya diri bahwa kita tunjukkan kemampuan kita, ya kan, bahwa kita mempunyai kemampuan yang juga tidak kalah sama laki-laki. Berikan kesempatan dulu pada saya, pasti saya akan bisa membuktikan. Seperti itulah kita harus mengukir diri kita gitu kan. Saya akan bisa membuktikan bahwa saya lebih daripada dia, si laki-laki itu misalnya dalam satu kompetitor. Nanti kita bahas nih tentang percaya diri perempuan ya. Tapi seperti itu kalau Mbak Yuli ada beberapa orang yang memilih, itu mungkin karena pilihan, tentu kita harus hormati, dia memilih untuk ikut promosi dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya Mbak Yuli melihat langkah-langkah ini nggak ditempuh sama perempuan nih, sehingga mereka agak lama nih sampainya ke puncak posisi strategis. Tapi menurut Mbak Yuli sendiri, apa nih yang menyebabkan itu terjadi? Ini rada sedikit menarik kalau kita berada di dalam lingkup Hermina. Di dalam lingkup Hermina terus mendorong karyawannya untuk dia mau berprestasi. Jadi kita sebagai pemimpin harus bisa menjadi seorang ibu, guru, dan komandan. Kapan kita menjadi seorang ibu, kapan kita menjadi seorang guru, dan kapan kita menjadi seorang komandan. Itu yang nanti akan mengakomodir para perempuan-perempuan ataupun para karyawan-karyawan yang dia tidak ingin untuk memajukan dirinya dan juga memajukan rumah sakit gitu. Jadi kami berprinsip bahwa ketika orang tidak mau diajukan berarti kompetensinya kurang, sehingga Rumah Sakit Hermina mempunyai satu program diklat yang melatih semua karyawan-karyawannya bagaimana dia bisa bersaing dengan para karyawan yang lainnya gitu, untuk menduduki satu jabatan-jabatan yang memang terbuka lebar untuk kesempatan berkarir di Hermina. Jadi bentuk dukungan yang diberikan adalah dengan pemberian diklat begitu. Selain itu Mbak, ada bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Jadi konseling itu ada konseling bermasalah, ada konseling yang dia promosi, dan ada dia konseling memang dia konseling rutin saja. Jadi selain konseling itu, selain konseling dia bermasalah, konseling promosi, maka dia juga ada konseling rutin. Artinya anak ini perlu ada hubungan atasan dan bawahan itu dengan baik, bahwa ada keterlekatan antara atasan dan bawahan, sehingga jeda antara atasan dan bawahan ini tidak jauh gitu, sehingga dia merasa bahwa oh ternyata enak juga ya jadi atasan gitu. Jadi ada rasa seperti itu yang kita munculkan ketika kita dekat dengan atasan. Dan dengan itu bagian dari fasilitas yang diberikan kepada yang bekerja begitu ya? Betul, itu adalah fasilitas Hermina yang diberikan
oleh Hermina kepada karyawannya. Oke, melihat juga bagaimana hubungan relationship yang terbangun selama ini begitu Betul. antara atasan, pimpinan dan dan juga bawahannya. Nanti kita bicara banyak tentang ini Mbak Vita dan Mbak Yuli, namun kita harus jeda sejenak dan kami juga ajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami di sini melalui line interaktif yang tertera di layar kaca Anda. Usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang. Ya, terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang. Kami hadirkan dialog kali ini tentang peran perempuan dalam pembangunan Riau, terutama ini terkait dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 8 Maret. Dan tentunya kali ini kami masih bersama Mbak Yuliani Ningsih, Escap Nurse MKes, dan juga Mbak Arlianti Vita SHMH. Kami juga mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami di sini melalui line interaktif yang tertera di layar kaca Anda. Anda mungkin bisa berbagi dengan banyak hal, terutama terkait dengan peran perempuan sendiri. Dan sebelum jauh berbicara banyak hal, kita sudah tahu tadi Mbak Vita bekerja di bidang lelang Kanwil DJKN Riau Sumbar Kepulauan Riau dan Mbak Yuliani Ningsih sebagai Wakil Direktur RS Hermina Pekanbaru. Kita ingin tahu sebenarnya Mbak, dengan posisi peran strategis yang Mbak Vita dan Mbak Yuli kerjakan saat ini, bagaimana Mbak berpikir bahwa pandangan Mbak terkait hal tersebut, kontribusinya terkait pembangunan di Riau ini bagaimana? Silakan Mbak Vita. Terkait tusi saya dan pembangunan di Riau ya. Kebetulan saya di bidang lelang, saya sekali lagi sampaikan bahwa kami mendukung program PEN ya, program ekonomi nasional yang membangkitkan ekonomi itu untuk lelang ini. Jadi beberapa tahun terakhir sudah membantu untuk pengusaha UMKM melakukan penjualan barang-barangnya melalui lelang ya, dan saat ini juga sedang disusun suatu kebijakan bahwa hal tersebut tidak dikenakan biaya lelang. Karena sebetulnya dari lelang itu kan menghasilkan PNBP, ya, PNBP itu berguna untuk membangun ya kan, membangun negara kita juga gitu loh. Nah, jadi sampai dengan kemarin juga ada namanya kedai lelang UMKM itu, jadi seluruh Indonesia kita diminta untuk mengadakan lelang momen lelang besar-besaran tentang UMKM, dan hal ini berkelanjutan. Jadi sangat membantu UMKM di Riau ini untuk menjual produk-produknya yang tadi pada saat COVID kan tidak bisa melakukan penjualan, jadi dilakukan penjualan lewat lelang melalui lelang.go.id itu yang online seluruh Indonesia. Jadi peminatnya bisa datang dari mana saja dan kapan saja pada saat dibuka lelang itu bisa membeli. Karena memang pandemi COVID-19 ini memang berdampak pada banyak hal, termasuk diantaranya perekonomian kita. Dan Mbak juga di situ hadir gitu ya Mbak dalam program PEN ini, pemulihan ekonomi nasional gitu Mbak. Ya. Betul, kami berperan, kebetulan kami dari Kanwil berperan sebagai juri yang menggerakkan semua KPKNL untuk melakukan, KPKNL itu kantor lelang yang di bawah kami, ya kan, kantor operasional di bawah kami untuk melakukan merangkul UMKM di wilayahnya kerja, melakukan penjualan itu. Dan sejauh ini responnya bagaimana tuh Mbak? Sekarang malah semakin rutin dan ini akan menjadi kebiasaan di di bidang lelang untuk melakukan penjualan produk UMKM gitu. Berkelanjutan setiap tahunnya dan bahkan mungkin setiap bulan sudah ada pengajuan lelang UMKM masing-masing provinsi. Masing-masing provinsi ya. Oke, dari Mbak Yuli sendiri bagaimana Mbak? Sejauh mana ini kontribusinya nih kepada pembangunan Riau nih dengan posisi yang diemban saat ini? Baik, tentunya hadirnya Hermina di Pekanbaru kehadiran kami ingin dirasakan oleh semua masyarakat Pekanbaru dan Riau ya tentunya ya. Jadi karena kami bergerak di bidang kesehatan, kami kemarin ikut dalam program-program pemerintah, salah satunya adalah kami mendaftarkan 1.000 peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan lepas ya, artinya karyawan yang memang tidak terikat dengan satu instansi gitu. Jadi ada 1.000 pekerja lepas yang kami biayai untuk ikut serta dalam kepesertaan BPJS tersebut. Kemudian kami juga ikut serta dalam untuk membantu keluarga-keluarga yang memang ada tunggakan di BPJS gitu, sehingga mereka tidak bisa berobat dalam musim pandemi ini gitu, sehingga Hermina memberikan bantuan untuk itu. Kemudian Hermina juga membuka satu layanan
ambulan gratis untuk masyarakat Pekanbaru. Kemudian kami juga rutin melakukan health talk secara gratis, baik online maupun offline gitu, yang diminta secara terbatas gitu ya, karena kami pandemi gitu ya. Kemudian kami juga memberikan penyuluhan secara gratis kepada masyarakat-masyarakat. Tentunya masyarakat-masyarakat dimulai dari tingkat RT, RW, kemudian kami sempat juga menjangkau kecamatan gitu, terkait dengan isu-isu penyakit-penyakit yang sekarang memang mereka sedang khawatirkan, misalnya COVID. Kemudian mereka juga memikirkan juga bagaimana nih anaknya kira-kira ini kurang tumbuh kembangnya atau bagaimana, sehingga kami memberikan materi tentang stunting gitu, karena isu-isu masyarakat itu kan menjadi satu isu-isu yang tidak tepat ketika tidak diberikan oleh orang yang memang tepat narasumbernya gitu. Jadi kami ditunjuk oleh beberapa instansi pemerintah untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan itu gitu, sehingga harapannya kami lebih dikenal dan masyarakat merasakan kehadiran kami gitu, bahwa Hermina dimanapun Hermina berada dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Jadi hadir turut mendukung upaya kesehatan masyarakat kita. Betul, begitu ya? iya. Kemudian kami juga kemarin, kalau boleh saya tambahkan, bahwa kami juga ikut pada saat kepesertaan BPJS kami baru 1 bulan kemarin, tetapi kami saat itu kami rumah sakit swasta kami sudah melayani pasien-pasien COVID gitu. Sempat juga kami juga mendapat beberapa penghargaan dari gubernur bahwa atas kepesertaan rumah sakit swasta untuk menangani COVID di Riau ini. Sampai sekarang masih ada ruangan isolasi khusus? Sampai sekarang masih. Oke, berapa bangsal kalau kami kita harus berapa konsisten terhadap itu, bahwa kami punya 22. 22. Oke, baik. Jadinya hadir juga dalam rangka upaya pemulihan ya masyarakat dari pandemi COVID-19. Nah, ini saya ada survei menarik begitu Mbak Vita dan juga Mbak Yuli. Sebenarnya ini terkait dengan perempuan-perempuan yang berada di jabatan publik, politik juga termasuk diantaranya. Ini dilakukan oleh Politika Research Consulting dan juga Parameter Politik Indonesia. Jadinya ada survei ketika memilih seorang pemimpin itu. Ini mungkin kategori pemimpin tinggi begitu ya Mbak ya. 72% perempuan itu lebih setuju untuk dipimpin oleh laki-laki. Sementara selebihnya itu ada 7,2% yang mendukung perempuan. Sementara yang lainnya itu 20,6% itu tidak memberikan jawaban. Ini kan sebenarnya agak posisinya tuh agak rentangnya agak tinggi ya, walaupun ini jabatan publik seperti di bidang politik. Tapi kalau Mbak Vita dan Mbak Yuli sendiri bagaimana nih? Kita kalau misalnya ada tadi tidak ada tantangannya, tapi membawa kemudian menghadirkan kepercayaan dari teman-teman yang kita nih sesama perempuan itu seperti apa nih Mbak Vita? Saya lagi ya. Iya, Pengadilan kepercayaan teman-teman ya. Oh, iya. Kita bekerja pada aturan aja ya kan, untuk ini maksudnya di kantor kan ya? Iya, boleh di kantor ataupun dalam kehidupan sehari-hari nih yang Mbak Vita rasakan, pernah alami juga. Ya, karena lingkungan saya sehari-hari di kantor, saya ceritakannya. Jadi kita harus saling bergandengan tangan sesama perempuan, jangan sikut-sikutan, jangan sirik-sirikan, jangan cemburu gitu kan, jangan bully-bulian gitu kan. Kita gandeng. Di kantor saya dari sekian puluh pejabat itu hanya 4 wanita. Jadi sebisa mungkin dalam satu kesempatan kita harmoniskan saja gitu kan. Kita saling dukung, kita saling diskusi, kita membicarakan sesuatu hal dengan baik-baik gitu kan. Kadang-kadang memang ada singgungan dalam suatu pekerjaan, kita tidak usah permasalahkan gitu kan. Intinya kita harus bergandengan tangan, kompak-kompak saja ya kan, bekerja sesuai aturan, sesuai bidang masing-masing ya kan. Jadi itu yang mungkin akan membuat wanita ini mendapatkan maksudnya perhatian dari pimpinan-pimpinan kita sendiri juga. Oh ternyata banyak perempuan nggak banyak mulut juga gitu. Artinya kita kerja aja ya kan, kerja baik gitu. Tapi woman empower woman tuh benar-benar terasa nggak Mbak? Ya karena 4 orang ya, kita kompak-kompak dan terasa sih. Ya, karena hanya 4 orang itu, alhamdulillah terasa. Alhamdulillah. Jadinya memang minimal support sistemnya dari perempuan sendiri kalau mendukung begitu ya. Kalau dari Mbak Yuli sendiri gimana Mbak Yuli? Ada istilah bahwa yang mengatakan bahwa perempuan itu suka bermain dengan perasaan. Kemudian kalau laki-laki lebih cenderung kepada logika. Gitu. Artinya bagaimana cara menyeimbangkan antara perasaan dan logika ini, Hermina mengajarkan harus bisa sebagai guru, ibu, dan komandan untuk menjadi satu atasan. Sehingga ketika kita menghadapi antara laki-laki dan perempuan, kita
punya kesempatan yang sama gitu. Jadi kompaknya kompak yang sama gitu. Jadi tidak ada gender yang bahwa oh, ini perempuan harus kompak, laki-laki harus kompak. Tetapi karena value dari kami adalah keterbukaan, komitmen gitu ya. Jadi kami harus trust gitu karena core value kami adalah trust. Jadi dibutuhkan komitmen, keterbukaan gitu. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupin. Artinya tidak ada oh kalau wanita harus begini, kalau laki-laki harus begitu gitu. Jadi karena core value kita adalah trust, maka saling percaya itulah yang membentuk bahwa kami bisa bergandengan bersama tanpa harus sikut menyikut. Jadi gitu. Tapi kalau perempuan mainnya nggak kayak gitu ya. Sebenarnya kayak kalau misalnya perempuan sama perempuan tuh nggak ada istilahnya kayak gitu juga ya kalau dilihat ya Mbak ya. Maksudnya ya mungkin bisa jadi surveinya dalam posisi yang tinggi, tapi dalam kenyataannya di lapangan sebenarnya dukungan seperti itu dari sesama perempuan tuh juga ada. Cuma ini saya ingin menyampaikan satu survei lagi yang mohon maaf ini ada kendala di device-nya, tapi ini survei terkait dengan kepemimpinan perempuan. Tadi ini seperti apa yang disinggung oleh Mbak Yuli tentang kepemimpinan perempuan, apakah hanya membawa perasaan atau tidak. Survei kali ini masih sama juga bahwa katanya yang dikeluhkan oleh pemimpin perempuan tuh katanya ada arahan yang tidak jelas. Itu kalau dari mbak-mbaknya sendiri, apakah setuju dengan hasil survei ini? 52% katanya, wah pemimpin perempuan ini katanya nggak jelas nih. Ini menurut Mbak, kalau ada survei seperti ini, jawaban Mbak Yuli itu apakah ini benar atau ini kayak mengada-ngada atau bagaimana tuh Mbak Yuli? Ketika seorang atasan memilih kita menjadi seorang pemimpin, tentunya mereka punya penilaian khusus bagaimana cara memandang satu masalah. Gitu. Nah, bagaimana cara perempuan memandang satu masalah harus dijeda sejenak karena sudah ada yang bergabung bersama kita. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore. Oke, sepertinya ada jeda, namun kita ajak pemirsa untuk dapat bisa bergabung bersama kami di sini. Halo, selamat sore. Dengan Bapak siapa di mana? Halo Bapak, kami mendengar suara Anda tadi. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Ya, ini mungkin masih mencoba bergabung bersama kita, tapi yang pasti pemirsa Anda dapat bergabung bersama kami di sini melalui line interaktif yang tertera di layar kaca Anda. Kita berbicara tentang peran perempuan juga nih bersama narasumber kita ada Mbak Vita dan juga Mbak Yuli di sini. Dan kami ajak Anda untuk segera bergabung. Namun sebelumnya tadi Mbak Yuli bercerita tentang bagaimana cara perempuan memandang suatu masalah. Memang yang seperti apa tuh Mbak Yuli? Baik, Bapak, kami mendengar suara Anda tapi tidak begitu jelas. Mungkin bisa bergeser sedikit nih dari TV-nya atau volume suara TV-nya bisa bantu dikecilkan? Selamat sore, TVRI. Selamat sore, Bapak. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bambang di daerah Panam. Iya, Pak Bambang. Apa yang disampaikan kepada narasumber kita, Bapak? Saya ingin menanyakan aja, sampai saat ini sekarang gender untuk kedua narasumber kita ini apakah bisa berjalan dengan baik? Ya, kemudian apakah kalau memang belum berjalan dengan baik, apa yang perlu diperbaiki, Mbak? Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Bambang di daerah Panam sudah bergabung bersama kita di sini. Nah, ini tadi kita sempat bahas ini, tapi ini memang menjadi isu publik juga yang banyak diperbincangkan, terutama kalau di Sustainable Development Goals itu tuh satu diantaranya adalah gender equality, kesetaraan gender, termasuk juga di International Women's Day Break the Bias ini juga menyinggung tentang kesetaraan gender. Kalau tadi sepertinya dari pihak instansi, kemudian dari pihak rumah sakit ini mendukung, tapi mungkin dari kacamata luasnya yang mungkin Mbak Vita, Mbak Yuli alami sendiri, ada nggak sih kesetaraan gender di bidang-bidang tertentu yang Mbak Vita nampak nih, dan bagaimana menyelesaikannya Mbak Vita? Tadi pertanyaannya pada narasumber kepada ya? narasumber dari sisi perempuannya nih. Siapa dulu? Bu Yuli dulu? Oh boleh Bu Yuli, silakan Bu Yuli. Bahwa kalau dari sisi gender, perempuan itu harus percaya diri. Apa yang menjadi kemampuannya dia, florkanlah dalam kategori bahwa
dia mengikuti kaidah-kaidah dia sebagai seorang perempuan, bahwa fitrahnya seorang perempuan memang dia harus nurut dengan suaminya. Tetapi ketika kita berada dalam posisi bahwa kita adalah seorang perempuan yang harus berdiri di kaki kita sendiri dengan modal bahwa kita harus percaya bahwa kita mampu, kita bisa, dan ketika kita yakin perempuan itu biasanya kalau dia yakin bahwa dia bisa, dia akan memperjuangkan apa yang memang menurut dia itu layak untuk diperjuangkan. Nah, kesempatan tersebut kadang-kadang tidak datang begitu kepada, misalnya ada beberapa orang yang memiliki kualifikasi pendidikan yang baik, tapi dalam suatu keadaan tertentu karena mungkin dia perempuan bisa jadi dia tidak mendapatkan kesempatan itu, padahal kualifikasinya tuh ada nih. Mbak Yuli pernah berada dalam posisi itu atau pernah melihat kejadian seperti itu nggak, Mbak Yuli? Jangan menyerah. Gitu. Pernah melihat kondisi tersebut tidak? Atau mungkin justru berada dalam kondisi tersebut? Kalau berada di dalam posisi itu mungkin tidak ya, tetapi mungkin memperhatikan saja bahwa perempuan tidak boleh menyerah. Ketika kita yakin bahwa kita mampu, kita bisa dengan apa yang sudah kita punya gitu, tentunya pendidikan ya. Dan kesempatan itu memang tidak pernah datang dua kali. Ketika ada kesempatan yang menurut kita inilah adalah kesempatan yang terbaik di antara yang paling baik, ambil saat itu. Bagaimana dengan kedepannya? Mampu atau tidak saya? Learning by doing. Belajarlah. Oh, baik. Jangan berhenti belajar untuk menjadi seorang pemenang. Jadi dari pandangan Mbak Yuli sejauh ini yang istilah mungkin dalam lingkup Mbak Yuli ini semuanya memang mendapatkan kesempatan yang sama begitu ya Mbak ya. Kesetaraan gender itu memang benar-benar ada. Mbak Yuli melihat itu sendiri dan merasakan itu sendiri begitu Mbak Yuli. Di sisi-sisi lain memang Mbak Yuli tidak pernah menemukan kondisi yang wah ini kayaknya harus ada nih upaya-upaya perempuan nih harus bergerak, bagaimana tuh Mbak? Ya baik, memang sekarang sih sepertinya sudah banyak ya, artinya pelatihan-pelatihan yang untuk perempuan gitu ya. Ketika kita sekolah misalnya misalnya nurse gitu ya, tiba-tiba dia menjadi seorang akuntan publik. Ini kok bisa ya? Hubungannya apa ya? Artinya perempuan itu harus terus belajar, harus mengasah dirinya, jangan pernah stuck kepada satu pendidikan yang dia punya. Banyak sekali kursus-kursus di luar sana yang memberdayakan perempuan. Kalau di bidang kesehatan mungkin banyak sekali sekarang sudah bisa menjadi surveyor, sudah bisa menjadi seorang konsultan rumah sakit. Kesempatan itu terus berjalan, terus ada gitu untuk menjadi dosen, untuk menjadi semuanya bisa terbuka gitu, asalkan kita mau dan kita fokus kepada apa yang ingin kita capai gitu. Baik, terima kasih Mbak Yuli. Kalau dari Mbak Vita di lingkungan instansi sendiri sepertinya sudah sangat mendukung karena ada porsi 30% itu, tapi mungkin dalam lingkup yang lebih luas lagi ketika Mbak Vita melihat ada tidak kondisi, wah ini kayaknya harus diperhatikan lagi di kesetaraan gendernya. Ya, kalau saya menyaksikan instansi lain belum ya, tapi setidaknya dukungan pimpinan, ya kan, dukungan pimpinan itu sangat diperlukan untuk mendorong kesetaraan gender ini, gitu kan. Artinya kesempatan baik tidak harus diberikan kepada laki-laki saja, berikan dulu juga kesempatan kepada perempuan-perempuan gitu kan. Namun sebelum itu juga pimpinan juga dalam suatu institusi atau apalah ya kan, itu harus memarkup atau mendorong pegawainya semua ini untuk belajar tadi kan ya, belajar harus yang lebih tinggi hingga maksimal, sehingga kompetensi dari perempuan ini tidak kalah dengan laki-laki dulu. Karena memang syarat untuk menduduki suatu jabatan ya, apapun itu pasti pertama adalah dari sisi pendidikan ya kan. Nah, nggak mungkin kalau perempuan SMA laki-lakinya S1 terus dipilih perempuan ini kan, padahal memang secara edukasi tidak sama. Jadi dalam level yang sama ya kan, nah ini baru bisa disandingkan untuk diberikan kesempatan yang sama. Jadi hal itu dulu yang perlu diberikan oleh satu pimpinan. Kebijakan apapun diberikan dulu, terus kemudian baru disaring, ya kan, gitu. Seperti itu mungkin. Jadi perempuannya dengan kesempatan-kesempatan yang masih akan membuka pintu kesempatan juga harus didukung dari diri sendiri, begitu ya Mbak Vita ya, dan Mbak Yuli untuk meningkatkan kualifikasi begitu, sehingga ketika kesempatan datang, wah memang langsung datang nih untuk kita. Ini adalah akhir dari perjumpaan kita. Saya yakin banyak juga nih yang ingin disampaikan oleh Mbak Vita, Mbak Yuli, tapi di penghujung perjumpaan kita ini saya ingin minta pernyataan penutupnya terkait tema kita kali ini dari Mbak Yuli terlebih dahulu. Silakan Mbak Yuli. Baik. Wahai perempuan Melayu, dunia menantimu. Perempuan Melayu tidak akan pernah layu.
Wah, terima kasih Mbak Yuli. Dari Mbak Vita, silakan Mbak Vita. Ya, untuk perempuan-perempuan di Indonesia, khususnya di bumi lancang kuning ini, ya kan, tetap kembangkan diri Anda, kembangkan untuk belajar terus, ya kan, dan untuk para laki-lakinya, dorong untuk kesetaraan gender ini pada instansi-instansi bapak-bapak semua, sehingga antara laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama. Tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Dan perempuan harus melaksanakan tugas sebaik-baiknya, baik sebagai ibu maupun sebagai pegawai. Seperti itu. Mau berpantun juga Mbak Vita? Ikan hiu melambai-lambai si, bye-bye. Oh, singkat, padat, dan jelas ya. Baik, terima kasih Mbak Vita dan juga Mbak Yuli sudah hadir di sini bersama kita. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Mbak Yulani Ningsi, Escape Nurse MKes, Wakil Direktur RS Hermina Pekanbaru, dan juga Mbak Arlianti Vita SHMH, Bidang Lelang Kanwil DJKN Riau, Sumbar Kepulauan Riau, yang sudah hadir di sini bersama kita ikut merayakan perayaan Perempuan Internasional. Terima kasih sekali lagi Mbak sudah hadir di sini bersama kita. Akhirnya saya Elvi Rahmi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.